Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, kuliah statika kita akan kita lanjutkan dengan statika rangka batang. Untuk statika rangka batang di sini yang kami jelaskan adalah hanya berdasarkan kesetimbangan titik buhul. Untuk metode-metode yang lain, saudara bisa belajar dari referensi atau buku yang sudah kami berikan. Prinsip dari statika untuk rangka batang di sini, saudara perhatikan distribusi gaya pada rangka batang. Jika P bekerja pada titik buhul di situ, maka dia akan ditransfer diuraikan pada seluruh batang elemennya di situ. Nah, sehingga kalau dia terus bekerja terus-menerus dengan beban yang besar, maka akan terlihat bahwa pada serat atas di situ akan memendek, artinya tertekan, sedangkan yang luar dia akan tertarik. Jadi yang paling bawah dia akan tertarik. Sama sebenarnya prinsipnya persis seperti kalau kita belajar tentang elemen balok yang lalu. Jadi kalau beban di atas di sini diberikan beban, maka serat bawah di sini akan tertarik, sedangkan serat atasnya di sini akan tertekan. Jadi prinsipnya adalah sama. Hanya karena di sini rangka batang, maka tentu saja batang-batang yang paling atas itu akan tertekan, artinya batang-batang yang atas itu gayanya adalah gaya tekan atau batang tekan. Sedangkan yang bawah akan tertarik atau batang-batangnya akan tarik. Kalau saudara lihat kodenya C itu adalah compression, artinya tekan, sedangkan yang bawah itu adalah T, artinya dia adalah tarik. Nah, untuk kesetimbangan titik buhul itu hanya menggunakan dua prinsip, yaitu sigma H dan sigma AB sama dengan 0. Ya, hanya dua persamaan saja. Nah, di titik buhul di sini ini kita cek bahwa hanya ada dua gaya batang yang belum diketahui di setiap titik buhul. Jadi cari kedua gaya batang yang tidak diketahui setiap titik buhul, melalui saudara lakukan sigma H dan sigma B, maka akan didapatkan gaya-gaya yang diperhitungkan. Nah, awal perhitungan, pilih titik buhul yang mengandung dua batang. Ya, umumnya di tumbuhan, biasanya begitu. Untuk itu, untuk sederhananya, maka kita lihat contoh berikut ini. Kalau kita melihat suatu struktur kuda-kuda, ya, di sana ada tumpuan RA dan RB, gaya vertikal di situ ada P1, P2, ya, yang bekerja pada titik buhul, maka kita lihat bahwa di titik A di situ ada dua gaya batang, yaitu batang 1 dan batang 5, sedangkan di titik B itu ada gaya batang 4 dan 6. Nah, disitulah kita mulai. Saudara boleh mulai di titik A atau di titik B. Yang terpenting di situ hanya ada dua batang, artinya ada dua gaya yang tidak diketahui. Nah, dua gaya yang tidak diketahui tersebut dengan menggunakan sigma V dan sigma H sama dengan 0, maka gaya batang tersebut dapat mudah dihitung. Kalau P1 di situ besarnya adalah 500 kg dan P2 besarnya adalah 1000 kg dengan sudut alfa kemiringan atapnya adalah 30 derajat, maka kita dengan mudah menghitung karena bentuknya simetris, maka besarnya RA harus sama dengan RB sama dengan gaya-gaya vertikal. Gaya vertikalnya di situ P1-nya sama dengan 2, ada 2 buah, sedangkan P2-nya sama dengan ada 3 di situ, maka P1 ditambah P2 ditambah 0,5 P2 atau setengah dari 2P1 karena kanan dan kiri sama. Akan didapatkan gaya sebesar 2000 kg. Nah, sekarang kita mulai dari titik A. Dari titik A tersebut ada dua batang, yaitu batang S1 dan batang S6. Sehingga gayanya kita beri gaya S1 dan S6. Mula-mula kita asumsikan arah gaya itu adalah menjauh dari titik buhul. Ya, S1 arahnya adalah menjauh dari titik A. S6 juga menjauh dari, S5 juga menjauh dari titik A. Nah, pada titik A juga bekerja gaya sebesar P1, ya, sebesar P1. Dan juga ada RA. Nah, kalau S1 di situ, maka kita uraikan dia. Karena sudutnya alfa menjadi yang vertikal adalah S1 sinus alfa, sedangkan yang horizontal adalah S1 kosinus alfa. Dengan sigma vertikal sama dengan 0, maka kita bisa menghitung besarnya S1 di situ sama dengan minus 3000 kg. Karena minus artinya dia adalah tekan.
Atau pemisalan kita yang semula menjauh dari titik A di situ adalah menuju titik A. Kalau gayanya menuju pada titik, itu artinya dia adalah batang tekan. Sehingga didapatkan S1 sebesar 3000 kg, batangnya adalah batang tekan. Nah, kalau S1 sudah didapatkan, kita bisa menghitung S5 berikutnya, batang berikutnya dengan menggunakan sigma H sama dengan 0. Ya. Dengan sigma H sama dengan 0, maka akan didapatkan besarnya S5 dikurangi S1 kosinus alfa, ya, harus sama dengan 0, sehingga S5 didapatkan 2598 kg yang berupa batang tarik. Lalu titik berikutnya adalah di titik C. Nah, di titik C di situ ada S1 yang sudah kita hitung, ya, sudah kita dapatkan, ada S8 yang belum kita hitung, dan ada S2, ya, S2. Nah, ada dua gaya yang tidak bisa kita hitung, tapi kita sudah bisa menentukan satu, maka dengan cara yang sama kita gunakan sigma V dan sigma H. Ingat di sini, untuk proyeksinya adalah proyeksikan pada sumbu lokal. Sumbu lokalnya adalah seperti pada gambar. Jadi P2 yang bentuk vertikal itu urekan terhadap sumbu arah S1, S2 tersebut menjadi P2 kosinus alfa dan P2 sinus alfa. Dengan cara yang sama, kita titik bold C di situ, sigma Y aksen di situ sama dengan 0, maka P2 kosinus alfa ditambah S8 kosinus 30 derajat akan sama dengan 0, sehingga didapatkan S8-nya adalah minus 1000 kg. Nah, ingat, kalau minus berarti arah yang kita berikan itu adalah terbalik, sehingga dia merupakan batang tekan. Lalu kita sigma X aksen sama dengan 0, maka dengan cara yang sama akan didapatkan S1 plus S2, ya, S1 plus S2 arahnya sama-sama ke atasnya, dikurangi P2 sinus 30 derajat, ya, dikurangi S8 sinus 30 derajat, arahnya karena berlawanan sama dengan 0, maka S2 akan didapatkan minus 2000 kg. Artinya apa? Artinya ya sama, dia tekan karena minus, dan arah yang kita berikan adalah terbalik. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan C, maka kita masuk ke dalam titik D. Nah, di titik D dengan cara yang sama, kita uraikan batang-batang S2 dan S3 sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan sigma V dan sigma H. Kalau untuk titik bold D di situ S2 sama dengan S3, ya. S2 sama dengan S3 karena dia simetris, ya, sama dengan 2000 kg. Karena sigma H sama dengan 0. Lalu untuk sigma V sama dengan 0 akan didapatkan P2, ya, P2 plus S7, arahnya kita mula-mula ke bawah, ya, dikurangi S2 sinus 30 derajat, arahnya ke atas, dan dikurangi S3 sinus 30 derajat, arahnya ke atas sama dengan 0. S7 didapatkan 1000 kg. Berarti benar pemisalan kita arah ke bawah itu menjauh dari titik D, karena menjauh dari titik D dia adalah batang tarik. Kesimpulannya adalah dari rangka batang tersebut didapatkan bahwa batang AC sama dengan batang BE atau gayanya adalah S1 sama dengan S4, besarnya adalah minus 3000 kg. Minus artinya adalah batang tekan. Ya, betul, batang tekan kalau minus. Untuk batang CD itu sama dengan batang ED, gayanya adalah S2 dan S3 sama, ya. Ketemunya ternyata adalah minus 2000 kg. Nah, kalau minus artinya apa? Ya, minus artinya tekan. Jadi batang S2 dan S3 di situ batang tekan. Lalu bagaimana dengan AF dan BF? AF dan BF itu sama dengan S6 sama dengan S7, besarnya positif sebesar 2598. Artinya batang AF sama dengan batang BV atau S5 sama dengan S6 merupakan batang tarik. Sedangkan FC dan FE di situ batang gayanya adalah S8 dan S9, besarnya sama dengan minus 1000 kg. Karena dia minus, artinya dia batangnya adalah batang tekan.
Sedangkan FD atau S7 yang barusan kita hitung, di situ ketemunya adalah 1000 kg. Tandanya positif, berarti S7 adalah batang tarik. Itu adalah kesimpulan dari analisis rangka batang kita yang sederhana tadi. Nah, dengan cara yang sama, untuk kondisi struktur-struktur yang lain juga bisa dihitung seperti itu. Nah, ini adalah rekapitulasi gayanya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa akhirnya didapatkan batang-batang AC, BE, CD, ED, AF, BF, FC, dan FE, serta FD dengan rangkuman seperti berikut. Nah, teman-teman mahasiswa, bagaimana kalau gaya-gayanya di situ ada angka gaya P3 yang tidak sama ya. Besarnya P3-nya di situ sama dengan 250 kg. Sedangkan untuk P2 ya, P2 itu 1000 kg, P1 500. Ya sebenarnya sama saja karena konfigurasi gayanya sama, hanya besarnya gaya yang tidak sama. Tapi cara menghitungnya adalah sama, yaitu dengan menggunakan sigma V dan sigma H sama dengan 0. Ingat, kuncinya adalah pilih suatu titik buhul yang hanya ada 2 batang yang belum diketahui gayanya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kita hanya berprinsip pada sigma V dan sigma H sama dengan 0 pada titik buhul tersebut. Lalu, untuk menghitung gaya-gaya batangnya, pilih titik buhul dengan 2 buah gaya batang yang belum diketahui. Nah, di situ kuncinya yang harus saudara pahami. Kita bisa lihat dengan cara yang sama seperti tadi, karena simetris RA sama dengan RB akan didapatkan sebesar 2125 kg. Nah, sekarang kita langsung ke titik A. Sama, titik A kita proyeksikan S1-nya. Kita mula-mula kita arahnya menjauh dari titik A, anggapannya S1 itu adalah tarik, tetapi ternyata setelah diketemukan dia negatif, berarti artinya dia batang S1 adalah batang tekan. Begitu juga untuk batang 2. Ternyata dengan cara yang sama sigma H sama dengan 0, batang 2 didapatkan sebesar 2815 kg, artinya batangnya adalah batang tarik. Caranya sama, hanya sigma A di titik buhul A di situ ada sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Kuncinya di situ. Karena hanya ada 2 batang, maka dapat dengan mudah ada 2 persamaan yang 2 yang tidak diketahui, maka pasti akan didapatkan gaya batang tersebut. Selanjutnya adalah meningkat ke titik C. Nah, caranya sama. Proyeksikan terhadap sumbu Y aksen, proyeksikan terhadap sumbu X aksen, maka akan didapatkan kesetimbangan titik buhul di titik C, didapatkan gaya S8 tekan sebesar 1000 dan juga S2 tekan 2000 kg. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalau pada titik yang tadi sudah didapatkan, naik ke atas lagi, yang mencari yang pada titik buhul tersebut ada 2 batang yang belum diketahui. Maka dengan menggunakan prinsip sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0, pada buhul D di sini pun juga dapat dengan mudah ditentukan. Untuk sigma V sama dengan 0 didapatkan S2 akan sama dengan S3 sama dengan 2250 kg. Sedangkan S7 akan didapatkan sebesar 1250 kg untuk tarik. Untuk bisa mengkalkulasi semuanya tadi, kita buat rekapitulasi di sini. Akhirnya akan didapatkan rekapitulasi gaya-gaya batangnya bahwa AC, batang AC itu akan sama dengan batang BE, besarnya sama dengan S1 sama dengan S4 sebesar minus 3250 kg, karena minus artinya batang tekan. Ya, benar, batang tekan. Jadi, kita bisa melihat di sini kesimpulannya. Maka ternyata untuk batang-batang AC, CD, DE, dan EB itu adalah batang-batang tekan. Sedangkan yang di bawah, AF dan FB itu adalah batang-batang tarik, tandanya positif. Ditambah dengan S7, dan S7 itu adalah batang tarik, maka dia adalah positif ketemunya sebesar 1250 kg. Demikian teman-teman, rekapitulasi dari analisis struktur yang sudah kita buat. Bagaimana kalau rangkanya berbentuk seperti rangka jembatan? Ya sebenarnya sama saja.
prinsipnya adalah kita menggunakan kesetimbangan gaya sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan cara menghitungnya kita mulai pada titik buhul di mana ada 2 gaya batang yang belum diketahui. Kalau seperti ini, saudara kira-kira mulai dari mana? Iya, betul. Saudara boleh mulai dari A atau bisa mulai dari B. Karena bentuknya simetris, maka dengan mudah saudara bisa dari A atau dari B, pasti hasilnya nanti sama. Nah, kalau seperti ini, kira-kira saudara bisa menentukan mana kira-kira batang tarik, mana batang tekan. Tentu saudara sudah berlatih dengan contoh-contoh yang lalu. Tapi, agar supaya ilustrasi ini bisa lebih jelas, maka coba kita analisis. Jika P besarnya sama dengan 2000 kg dan bentuk sudut alfanya adalah 45 derajat, maka kita dapat menghitung RA akan sama dengan RB karena simetris, sama dengan setengah P, yaitu sama dengan 1000 kg. Nah, tinggal sekarang kesetimbangan titik buhul. Kita mulai dari titik A. Ya. S1 seperti semula, kita misalkan dia menjauh dari titik A. Lalu S1 karena bentuknya miring, kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk vertikalnya akan didapatkan S1 sinus alfa, sedangkan horizontalnya adalah S1 kosinus alfa. Kalau alfa didapatkan tadi diketahui adalah 45 derajat, pasti sin alfa akan sama dengan cos alfa. Nah, dengan mudah, akhirnya pada titik buhul A akan didapatkan dengan sigma V sama dengan 0, akan didapatkan S1 minus atau negatif 1414 kg. Artinya, batang S1 adalah batang tekan, ya, karena negatif. Lalu dengan cara yang sama, untuk batang S4, kita bisa menentukan di situ dengan sigma H sama dengan 0, maka akan didapatkan S4 di situ sama dengan 1000 kg. Karena positif, maka berarti batang S4 di situ adalah batang tarik. Nah, saudara sekarang sudah dengan mudah bisa berlatih. Naik ke titik buhul berikutnya, yang ada 2 gaya batang yang masih belum diketahui, yaitu titik C. Nah, titik C di situ, saudara S1 di situ saudara proyeksikan, ya, proyeksikan terhadap sumbu X, dan juga untuk S6 juga saudara proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara yang sama, sigma V dan sigma H sama dengan 0, maka gaya batang untuk titik buhul C yang belum diketahui, yaitu S6, dapat dengan mudah dihitung, yaitu dengan sigma V sama dengan 0, akan didapatkan S6 sama dengan 1414 kg. Dan tandanya positif, artinya batangnya adalah batang tarik. Nah, dengan cara yang sama, dengan sigma H sama dengan 0, maka akan didapatkan S2-nya adalah 2000 kg. Karena tandanya negatif, artinya dia adalah tekan. Ingat, untuk memudahkan, asumsi vektor gaya tadi itu adalah selalu menjauh dulu dari titik buhul. Kalau ternyata ketemunya adalah negatif, artinya pemisahan kita terbalik. Yang artinya tandanya adalah negatif, artinya batangnya adalah batang tekan. Nah, dengan demikian kita bisa merekap. Karena sudah kita hitung bentuknya simetris, maka batang AB, ya, batang AB itu akan sama dengan batang AC itu akan sama dengan batang BD, itu gayanya adalah S1 sama dengan S3 itu sama dengan 1414. Karena negatif, maka artinya batang tersebut adalah batang tekan. Untuk CD, yaitu ada gaya S2 di situ, besarnya adalah 2000, tandanya negatif berarti dia juga tekan. Sedangkan AE, ya, akan sama dengan BE, dan ternyata di situ ada S4 dan sama dengan S5, besarnya adalah 1000 kg. Karena positif artinya batang tersebut tarik. Sedangkan CE sama dengan DE, ya, CE sama dengan DE, yaitu ada S6 dan S7. Ternyata juga ketemunya positif sebesar 1414. Nah, artinya apa? Sama dengan yang kita bayangkan di depan tadi, bahwa karena bebannya di situ vertikal dan bentangnya menyerupai seperti jembatan di situ, maka bagian atas itu adalah batang tekan, sedangkan yang bawah adalah batang tarik. Dengan mengetahui rekapitulasi gaya-gaya batang di sini, maka kita dapat mengetahui masing-masing batang itu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Saya kira saudara bisa berlatih dengan mencoba memberikan gaya-gaya yang lain serta besaran yang lain seperti yang sudah
kami tulis di dalam buku yang sudah saya bagikan kepada kalian pada awal kuliah. Saudara bisa berlatih. Jika saudara ada kesulitan, silahkan saudara menghubungi kami. Sampai di sini dulu kuliah kita. Sampai ketemu di ujian pada saat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.